aku bakalan ngejelasin tentang soal dari PR3 Matematika LA ya, terutama yaitu tentang persamaan bentuk Laplace gitu kan. Nah, ini langsung aja. Ini kan tugasnya tentang ini nih. Nah, ini saya tempelin tabel-tabelnya. Nah, ini tentang persamaan Laplace-nya itu sendiri yang harus kita pahami gitu. Nah, oke. Di sini langsung aja ya. Nah, di sini dalam konteks Laplace ini kita harus membuat pernyataan bahwa Laplace dari suatu fungsi ft gitu misal itu adalah ys gitu. Nah, ini d kuadrat y per dt kuadrat itu kan sama aja kayak f double aksen ya t. Nah, itu kan dikurang 3 f aksen t gitu kan, turunan dari ft-nya ditambah dengan 4 ft ya. Nah, sama dengan 0 atau yx atau yt gitu kan. Misal karena sama aja kan kayak ft itu sama dengan yt gitu. Misalnya contohnya sama aja. Nah, mau di kayak giniin atau di y double aksen t itu kan juga sama aja gitu. Nah, eh, kan ini kita bisa tahu bahwa Laplace dari L aksen f, nah ini itu adalah S kuadrat ditambah LF dikurang SF0 dikurang F aksen 0. Nah, yang ini sendiri nih, misal kedua ruas kita Laplacekan. Nah, untuk yang ini dia berubah jadi S kuadrat gitu kan. Nah, ini karena kita membuat pernyataan ya, deh gini dulu aja deh biar lebih sederhana gitu kan. Nah, ini adalah Laplace dari f aksen t gitu kan kurang 3. Nah, ini Laplace dari f aksen t gitu kan kurang 4 Laplace dari ft. Nah, sama dengan 0. Karena Laplace dari 0 sendiri pun juga nilainya sama dengan 0. Nah, Laplace dari f double aksen t itu adalah s gitu kan, s kuadrat, karena kita membuat pernyataan bahwa Laplace dari ft itu sama dengan ys itu kan. Nah, kan kita tahu Laplace dari f itu kan kita buat bahwa itu dia adalah ys gitu kan. Ys itu kan dikurang dengan sf0 gitu kan. sf0 dikurang dengan f aksen 0. Nah, dikurang 3. Nah, kalau Laplace dari f aksen sendiri itu adalah s lf atau ys itu dikurang f0 s lf Laplace dari f itu kan kita buat ys tadi, ys min f0 atau y0 sama aja ya itu kan 0. Nah, dikurang 4 Laplace dari f ini kan ys ya, ys itu kan. Nah, sama dengan 0 pokoknya, intinya ini sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita masukin aja nih nilainya gitu kan. S kuadrat ys gitu. Nah, dikurang S F0 nya itu di sini diketahui bahwa F0 itu sama kayak Y0 di sini atau F aksen itu sama dengan Y aksen.
atau bahwa F0 Y atau Y0 sini belum saya tulis ya. Ini 1 di sini. Nah, 1. Nah, di sini S dikali dengan 1 gitu kan, dikurang F aksen sendiri itu adalah 5 dikurang 3 S YS gitu kan. Negatif 3 dikali dengan F0 gitu kan. F0 nya sendiri kan tadi adalah nilainya atau Y0 kan 1 gitu kan, ditambah 1. Nah, terus yang ini dikurang 4 YS itu sama dengan 0. Nah, lalu kita sederhanakan lagi, ini jadi S kuadrat YS gitu kan, dikurang S dikali 1 itu S dikurang 5 gitu kan. Ini negatif 3 dikali dengan negatif 1 jadi positif 3 ya harusnya. Nah, ini harusnya positif 3 itu. Nah, dikurang negatif 5 sama tambah 3 itu kan negatif 2 tuh dia. Negatif 2. Terus ini dikurang dari negatif 3S YS gitu kan. Dikurang 4 YS. Nah, itu sama dengan 0. Nah, yang ada YS YS-nya kita buat sebelah kiri, yang nggak ada kita pindah ke ruas sebelah kanan gitu. Jadi S kuadrat YS itu ditambah negatif 3S. Ini ada YS dikurang 4 YS sama dengan, nah ini negatif S sama negatif 2 nya kita ubah ke kanan jadi positif S sama positif 2. Nah, yang ini YS nya ini kita keluarin sebenarnya kayak YS gitu kan. Nah, itu S kuadrat dikurang 3S dikurang 4 itu. Nah, itu sama dengan S plus 2. Maka YS itu sendiri adalah S plus 2 per S kuadrat dikurang 3S negatif 4. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini, gimana kita cara mencari faktorial dari persamaan YS-nya ini sendiri gitu kan? Kalau eh, kita tahu bahwa di sini S kuadrat dikurang 3S dikurang 4 itu kan nggak ada faktor-faktor lainnya gitu. Nah, kalau kayak gini eh, kita harus ngebuat atau memanipulasi ini nilainya gitu kan. Ibaratnya manipulasi aljabar. Nah, S kuadrat itu kan dikurang 3S dikurang 4 itu kan ini sama aja dengan S negatif 3/2 kuadrat ditambah dengan par 7/2 kuadrat. Soalnya nanti kalau kita jabarin satu persatu gitu kan, hasilnya tetap bakalan sama aja. Ya, yang ini bakalan S kuadrat dikurang 2 dikali dengan S dikali dengan 3/2 ya. A kuadrat dikurang 2AB ditambah dengan 3/2 kuadrat ya, ditambah dengan 7/4. Karena ini akar 7 dikuadratin 7 dan 2 nya dikuadratin jadi 4. Maka yang ini jadi S kuadrat. Yang ini 2 sama 2 nya kita coret, jadi negatif 3S itu kan, ditambah dengan 9/4 ditambah dengan 7/4. Nah, kayak gini. Nanti ini adalah S kuadrat dikurang 3S tambah dengan 16/4 atau S kuadrat dikurang dengan 3S ditambah 4. Nah, kayak gini. Oke, lanjut. Berarti ini YS itu kan sama dengan S kuadrat min 3S min 4 nya saya ubah jadi S
min 3/2 gitu kan, kuadrat ditambah dengan akar 7/2. Nah ini kayak gini ya, kuadrat. Nah terus yang atasnya kayak gimana gitu kan, yang atasnya itu kan adalah S plus 2 gitu. Nah S plus 2 itu adalah hasil dari S min 3/2 kan ditambah dengan 7/2. Nah nanti kalau kita apa namanya, negatif 3/2 ditambah 7/2 kan adalah 4/2, itu adalah 2. Nah udah kayak gini terus kayak gimana gitu kan. Nah kalau ada misal A plus B gitu kan, terus ini adalah C plus D gitu, berarti penjabarannya itu adalah A per C plus D ditambah dengan B per C plus D gitu kan. Nah berarti ini YS itu sendiri sama dengan S min negatif 3/2 per S negatif 3/2 kuadrat ditambah dengan akar 7/2 kuadrat ditambah dengan 7/2 ya, 7/2 per S negatif 3/2 kuadrat ditambah dengan akar 7/2 kuadrat. Nah kalau udah kayak gini ya, kita bisa langsung menginverskan inverse Laplace-kan persamaan ini gitu. Nah ini mirip dengan yang mana kalau kayak gini? Nah sesuai dengan yang di tabel, ini tuh mirip dengan persamaan, nah ini nih, E pangkat AT cos omega T sama E pangkat AT sin omega T. Nah, udah kayak gini berarti yang ini nih, ini kan jatuhnya ke cos ya, karena ada sin min A gitu, terus ini juga sin min A ditambah B kuadrat gitu kan, atau kalau di sini dia ditambah omega kuadrat gitu kan, di sini omega ditambah omega kuadrat. Nah ya, kalau yang ini oke, berarti inverse Laplace kita menginverse Laplace kan dulu nih bahwa kita kan tadi ngebuat pernyataan bahwa Laplace dari Ft itu adalah YS ya. Nah sekarang balikannya, kalau Ft itu adalah hasil dari kita menginverse Laplace kan gitu kan, YS-nya itu sendiri gitu. Nah sekarang kita Laplace-kan masing-masing, yang YS-nya ini kita Laplace-kan nanti jadi Ft, terus yang Laplace inverse Laplace dari S min 3/2 dibagi dengan S min 3/2 kuadrat ditambah dengan akar 7/2. Nah ini sorry ya, ada kuadratnya gitu maksudnya. Nah, ini adalah sin atau cos gitu. Ini adalah cos karena ini adalah S min A dibagi dengan S min A kuadrat ditambah dengan omega kuadrat, yang berarti adalah E pangkat A hanya di sini adalah 3/2 ya, 3/2 T dikali dengan cos omega kuadrat, omeganya di sini adalah akar 7/2 gitu kan. Nah omega T gitu. Nah lalu selanjutnya adalah inverse Laplace dari
7/2 ya, dibagi dengan S negatif 3/2 kuadrat ditambah dengan akar 7/2 kuadrat. Nah, di sebelum ini saya ingin ngotak-ngatik terlebih dahulu di bagian akar 7/2 sama 7/2-nya. Nah, di sini kan diketahui bahwa di tabel ini nih, ya ini adalah omega dan ini adalah omega kuadrat. Berarti harusnya kalau omega yang atasnya ini dikuadratin, hasilnya sama dong dengan yang ini gitu kan. Nah, oke. Nah, makanya emang kalau ini dikuadratin 7/2, kalau dikuadratin kan pasti adalah 49/4 ya. Nggak sama dengan kalau ini kuadratin ya, ini tidak sama dengan 7/4 gitu kan. Nah, jadi ini harus kita otak-atik terlebih dahulu. Cara gimana otak-atiknya? Ini adalah eh, nah 7/2, sorry ini 7 ya, 7/2 dibagi dengan S min 3/2 kuadrat ditambah dengan akar 7/2 kuadrat. Nah, yang ini, yang atasnya ini mau saya ubah jadi akar 7 dikali dengan akar 7/2. Nah, ini pasti sama ya hasilnya, nggak berubah ya, karena akar 7 dikali dengan akar 7 itu sendiri nanti adalah 7/2 itu kan. Nah, ini sama dengan S negatif 3/2 kuadrat gitu ditambah dengan akar 7/2 kuadrat gitu kan. Nah, kalau kayak gini eh, kalau kita mau apa namanya meleples, menginverse lapleskan atau melepleskan suatu fungsi gitu kan, negatif 1 dari K apa gitu ya, K Kx gitu ya, atau Ks gitu kan. Nah, ini K-nya konstanta dari Ks-nya ini bisa kita keluarkan, berarti K dikali dengan Laplace dari Ks gitu, misal beratnya. Nah, kasus yang ini itu bisa kayak gini jadinya. Ya, belajar dulu. Nah, sebelumnya kan dia /, inverse plus dari 7/2 per S min 3/2 kuadrat ditambah dengan akar 7/2 kuadrat ya, tambah itu kan. Nah, ini karena saya ingin manipulasi satu. Nah, ini jadi akar 7 dikali dengan akar 7/2 itu kan, per S kurang 3/2 kuadrat ditambah dengan akar 7/2 kuadrat itu kan, tambah ya. Nah, ini kan ibaratnya kayak koefisiennya atau K-nya gitu. Berarti ini bisa ya kita keluarkan jadi akar 7 dikali dengan inverse gitu kan. Jadi akar 7/2 dibagi dengan S negatif 3/2 kuadrat itu ditambah dengan akar 7/2 kuadrat kan. Nah,
kurang sama dengan akar 7. Nah, Laplace dari ini itu adalah sin, ya, kali dengan sin, gitu kan. Nah, bentar, ada E-nya, berarti harusnya. Nah, ini adalah E, pangkat A-nya di sini adalah 3/2 ya. Nah, adalah 3/2 T, gitu kan, dikali dengan sin omeganya adalah akar 7/2. Akar 7/2 T. Nah, jadi fungsi hasil akhir solusi yang kita dapat dari eh, cara kita mendapatkan fungsinya menggunakan transformasi Laplace gitu ya. Nah, ini adalah Ft sama dengan awal tadi nih. Nah, S-3 per S-3 ini S-3/2 per S-3/2 kuadrat ditambah akar 7/2 kuadrat. Itu kan hasilnya adalah ini. E pangkat 3/2 T kali cos akar 7/2 T. Gitu kan. Itu, nah, mana ya? E pangkat 3/2 T dikali cos pangkat akar 7/2 T gitu kan, ditambah dengan yang ini sekarang. Nah, hasil dari inverse Laplace dari 7/2 yang mana kita dapat yaitu adalah yang ini nih. Nah, hasilnya kita dapetin tadi adalah akar 7 dikali E pangkat 3/2 T dikali dengan sin akar 7/2 T. Atau kalau mau dikeluarkan gitu E pangkat 3/2 T-nya 3/2 T ini 3/2 T itu kan, itu adalah yang ini adalah cos akar 7/2 T gitu kan, tambah dengan ini ada akar 7-nya jangan lupa dikali dengan sin akar 7/2 T. Nah, itu kan, ini adalah hasil akhirnya dari contoh soal yang nomor 2. Lalu untuk yang nomor 3, nah, kalau Laplace itu berarti langkah pertama yang dapat kita lakukan itu dengan cara menyatakan bahwa Laplace dari suatu fungsi gitu ya, Ft kemarin ini dt ya, misal nanti kalau di soalnya x gitu kan, nanti dx fx gitu aja sama dengan ya sama dengan apa itu adalah ys gitu. Nah, yang ini kan sama aja adalah f double aksen t gitu kan, tambah 4 y. Nah, ini ft ini sama aja ya dengan yx. Y, f itu maksudnya sama dengan y. Cuman kan di sini bahasanya lebih mudah kalau dalam ft itu kan di y per dt. Nah, ini baratnya ini sama aja maksudnya. Ini adalah ft gitu kan. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau kita Laplacein kedua ruas gitu, nah Laplace dari f double aksen t gitu kan, tambah dengan Laplace 4
Ini kan koefisiennya, jadi kita keluarin aja 4 Laplace dari Ft. Nah, sama dengan 0 karena Laplace dari 0 itu 0 sendiri. Nah, ini adalah akhirnya ya, nanti S kuadrat gitu kan. Nah, YS dikurang dengan S Y0 atau F0 lah, sama aja, ditambah dengan ya aksen 0 gitu kan, terus ditambah 4 dikali dengan, oh ini nggak perlu ya karena Laplace dari Ft sendiri itu adalah YS. Ini tinggal tambah apa namanya, 4 YS ya. Nah, 4 YS gitu kan, sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kita bisa sederhanain langsung apa namanya, persamaan ini kan jadi S kuadrat YS gitu kan, dikurang dengan S. Kita tahu bahwa Y0-nya di sini adalah 2 ya, 2 YS itu berarti. Nah, dikali dengan 2 itu kan, ditambah dengan Y aksen 0-nya pun juga nilainya adalah 2 ya. Nah, 2, 2 ditambah dengan 4 YS sama dengan 0. Kayak gini adalah S kuadrat YS gitu. Yang Y ada YS-nya kita ubah ke kiri, yang nggak ada YS-nya kita buat ke kanan. Nah, ini ditambah dengan 4 YS gitu kan. Ini S dikali negatif S dikali 2 kan negatif 2S, terus pindah ke kanan jadi 2S aja ya nilainya. 2S terus ini dikurang 2 gitu kan. Kalau kayak gini yang ini YS-nya ini kita keluarkan gitu kan. Jadi YS itu adalah S kuadrat ditambah 4 ya, sama dengan 2S dikurang 2. Nah, tahu bahwa YS adalah 2S dikurang 2 per S kuadrat ditambah dengan 4. Nah, begini. Nah, ini apa namanya? Kayak tadi ya, bahwa kalau ada A plus B per C plus D, cara penjabarannya itu adalah A per C plus D ditambah dengan B per C plus D. Nah, ini ya, saya nggak mudah tahu semua lah ya di sini. Oke, mungkin sini saya ulang lagi bahwa YS itu adalah 2S dikurang dengan 2 dibagi dengan S kuadrat ditambah 4 gitu kan. Nah, ini karena pecahan dipecah 2S per S kuadrat plus 4. Nah, kalau di yang bawah ini atau penyebutnya itu nggak boleh dipisahin, ya harus tetap sama satu itu kan, kayak di sini nih. Makanya ini adalah C plus D dan ini juga C plus D. Di sini dikurang dengan 2 dibagi dengan S kuadrat plus 4. Nah, kalau kayak gini kita udah dapat bahwa YS kan YS sama dengan 2S per S kuadrat plus 4 ya, dikurang 2 per S kuadrat plus 4. Nah, ini kita inverse Laplacein. Nah, kalau inverse Laplace dari YS itu sendiri itu adalah Ft. Nah, ini jadi Ft gitu kan. Terus yang ini Laplace dari inverse dari 2S per
S kuadrat plus 4 ya. Nah, ini kan 2-nya ini kan dia namanya adalah koefisien ya. Bisa kita keluarkan jadi 2 Laplace dari per inverse Laplace dari S per S kuadrat ditambah dengan 4. Hasilnya adalah sama dengan 2 dikali dengan cos. Nah, ini kan 4. 4 itu adalah hasil dari omega kuadrat ya. Berapa kuadrat yang hasilnya 4 itu adalah 2 ya. Nah, adalah 2T gitu. Nah, lalu untuk yang sampingnya tadi adalah inverse Laplace dari 2 per S kuadrat plus 4 gitu kan. 2 per S kuadrat plus 4 gitu kan. Nah, ini adalah sin, hasilnya adalah sin omega T. Ini adalah omeganya, ini adalah omeganya, dan ini adalah omega kuadrat gitu kan. Maka ini adalah sin 2T. Nah, ini kayak tabel tadi loh ya. Sini. Nah, ini kalau sin kan. Nah, ini kalau cos tadi S per S kuadrat plus omega kuadrat gitu kan. Juga kalau sin omega T, omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, jadi kalau udah dapat kayak gini, eh, yang YS-nya ini karena kita inversin kedua ruas kan. Nah, YS-nya ini dia jadi FT. Nah, FT itu kan sama dengan yang 2S per S kuadrat ditambah 4 itu dia jadi 2 cos 2T kan. Ini jadi 2 cos 2T itu kan dikurang. Nah, tadi kurang. Nah, sekarang ini 2 per S kuadrat plus 4 adalah sin 2T. Nah, ini adalah sin 2T. Nah, ini adalah solusi umum yang kita dapatkan dari persoalan D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, lanjut untuk soal yang terakhir atau soal nomor 3 ya. Tentang soalnya itu adalah, nah, bahwa dy per dt tambah y itu adalah sin t. Soal nomor 3 ini, ya, pertama-tama kita membuat pernyataan bahwa Laplace gitu ya, Laplace dari satu fungsi kan itu adalah ys itu. Nah, seperti ini mau y mau f itu sama aja. Mungkin yang ini saya ubah jadi ya aksen ditambah dengan y sama dengan sin t. Nah, ya aksen. Dan ini kalau gitu saya ubah juga. Jadi kalau ini y besar itu kan nanti yang ini adalah y kecil. Nah, gitu. Nah, yang kedua ruas kita Laplacein ya. Laplace dari y aksen t gitu kan tambah Laplace dari y t sama dengan Laplace dari sin t. Nah,
perluas, kita Laplacein. Nah, kalau Laplace, nah ini sorry kayaknya kurang jelas ininya. Nah, kalau Laplace dari Y aksen sendiri itu adalah S L dari Y T, gitu kan, terus dikurangi dengan 0, gitu kan, tambah dengan Laplace dari YT sendiri itu adalah YS ya, Laplace dari YT sendiri itu adalah YS. Terus ya, kalau sin T, kalau itu kita apa namanya, kita Laplacein itu adalah 1 per S kuadrat ditambah 1. Omeganya kan di sini 1 nilainya. Nah, ini belum saya konversi bahwa Laplace dari YT itu sendiri adalah YS ya. Ini berarti YS dikali dengan YS gitu kan, dikurang dengan Y0 ditambah dengan YS sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 1. Nah, ini YS-nya. Lah, kita masukkan dulu berapa nilai Y0-nya terlebih dahulu. Ini S dikali dengan YS dikurang Y0. Y0-nya dapat di soal persamaan adalah 1 nilainya. Ya, di sini dikurang 1 ditambah dengan YS. Nah, itu sama dengan 1 per S kuadrat ditambah dengan 2. Nah, kalau kayak gini, nah, ini S, YS gitu kan. Yang YS, yang ada variabel YS-nya kita taruh di ruas sebelah kiri gitu kan. Ini YS, nah, sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 2 ditambah dengan 1. Nah, ini kita sederhanain, YS-nya kita keluarkan, jadi ini YS dikali dengan S ditambah 1, gitu kan, sama dengan 1 per S kuadrat. Oh, ini tambah 2, harusnya tambah 1 aja, karena 1 kuadrat itu kan nilainya 1 juga. Terus sih, maaf. Di sini 1 ya, ditambah. Ini S kuadrat ditambah 1. Nah, ditambah kalau kita mau nyebut 1 ini, 1 ini kan sama aja kalau kita mau nyama denganin penyebut ya. Ini adalah S kuadrat ditambah 1 per S kuadrat ditambah 1. Jadi akhirnya adalah S kuadrat ditambah 2 per S kuadrat ditambah 1. Nah, kayak gini. Berarti nilai YS-nya sendiri adalah S kuadrat ditambah 2 per S kuadrat ditambah 1 dikali dengan S plus 1 ya. Nah, gini. Nah, kalau kayak gini gimana cara ngubahnya ke inverse Laplace? Itu kan nggak ada nilai atau persamaan dari Laplace itu yang berbentuk seperti ini. Nah, caranya kita pakai partial fraction ya. Caranya adalah S kuadrat plus 2 per ini adalah S kuadrat plus 1 dikali dengan S plus 1. Nah, ini adalah A per S plus 1 ya. Nah, ditambah dengan BS gitu kan. Di BS ditambah dengan C per S kuadrat ditambah 1. Nah, kenapa yang di sini tuh ada S, kok di sini ada enggak? Kok yang di BS plus C-nya tuh ada S-nya, karena penyebutnya sendiri ada S kuadrat. Nah, selisih dari penyebut dan pembilang itu, nilai S-nya adalah harusnya tuh ini S kuadrat dikurang S itu kan ada 1 tuh. Nah, sedangkan yang A ini S
1 dikurang, nah ini sebenarnya S pangkat 0 gitu kan, karena 1 nilainya. Itu adalah 1 juga. Nah, dari sini kita bisa apa namanya? eh, Cari ya nilainya pakai perkalian silang. Bahwa nanti ini adalah A dikali dengan S kuadrat plus 1 gitu. Adalah A S kuadrat ditambah dengan A, gitu kan. Tambah dengan BS dikali dengan S. BS dikali dengan S, itu adalah BS kuadrat. BS dikali dengan 1 adalah ditambah dengan BS, gitu kan. Nah, sekarang yang C. Nah, tambah dengan CS, tambah dengan C. Per S plus 1, S kuadrat ditambah 1. Nah, yang S kuadratnya kita samain nanti A ditambah B per S kuadrat itu kan kalau kita ubah jadi A plus B S kuadrat gitu kan. Nah, sekarang yang ada SS-nya aja nih, yaitu B sama C. Tambah dengan B plus C gitu kan. S ditambah dengan A plus C yang nggak ada S-nya. Nah, itu bakalan sama dengan S plus 1 dengan S kuadrat ditambah 1. Nah, kita tahu bahwa ini kan hasil dari penyederhanaan S kuadrat ditambah dengan 2 dibagi dengan S kuadrat ditambah 1. Nah, yang ini di sini kita cocokin bahwa koefisien dari S kuadrat ini sendiri adalah 1. Nah, berarti nilai dari sini S kuadrat ini atau A plus B-nya itu adalah 1. Nah, lalu nilai dari B plus C-nya, karena di sini nggak ada koefisien S ya, di sini cuma S kuadrat, berarti otomatis yang nyebabin S-nya nggak ada itu adalah hasil dari B plus C dikali dengan S. B plus C-nya nilainya 0. Atau tadi adalah A plus B itu sama dengan 1 dan B plus C itu sama dengan 0. Lalu nilai dari A plus C-nya sendiri, nah ini kan ada 2 nih, sebagai suatu bilangan C itu kan, yang nggak ada variabel S-nya, dan ini juga di sini adalah hasil dari A plus C itu kan. Ini adalah A plus C itu sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan ketiga. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Nah, ini adalah A plus B sama dengan 1, B plus C sama dengan 0. Nah, kita kurangi, gitu kan. Nah, ini jadi A dikurang C itu sama dengan 1. Lalu kita eliminasi C-nya pakai persamaan ketiga. Ini adalah A ditambah C itu sama dengan 2. Kita jumlahkan gitu kan. Ini sudah 2A sama dengan 3. Berarti A-nya adalah 3 per 2. Nah, setelah dapat A-nya, kita nyari nilai C-nya. Pakai persamaan 3 itu kan. Nanti C sama dengan 2 dikurang A atau 2 dikurang 3 per 2, yaitu adalah 1 per 2. Nilai C-nya ya. Terus nyari B-nya pakai persamaan pertama juga bisa. B sama dengan
1 dikurang A atau 1 dikurang 3/2, yaitu adalah negatif 1/2. Nah, kalau udah dapat, langsung kita masukin persamaan. Sorry ya, mungkin saya lanjutkan di atas ini, kayak agak kurang memuaskan mungkin. Nah, jadi kan kita dapat tuh hasil dari, sorry ini aku garisin terlebih dahulu. Nah, itu adalah hasil dari A itu adalah 3/2, dan hasil dari nilai B-nya itu adalah negatif 1/2, dan C-nya sama dengan 1/2. Kalau kita masukin bahwa YS gitu kan, YS sama dengan A, yaitu 3/2 dibagi dengan S plus 1 ya, ditambah dengan negatif 1/2 S gitu kan, B-nya ditambah dengan C-nya. C-nya adalah apa namanya? C adalah setengah. Ini adalah 1/2 bagi dengan S kuadrat ditambah dengan 1. Nah, kayak gini, kita buat lebih sederhana lagi, itu kan, sampai benar-benar kita miripin dengan tabelnya. Ini biarin aja 3/2 bagi dengan S ditambah 1 itu kan, ditambah ini jadi dikurang 1/2 S gitu per S kuadrat ditambah 1 ditambah dengan 1/2 dibagi dengan S kuadrat ditambah 1. Kalau udah kayak gini, apa namanya, kita keluarin antai-antai koefisien atasnya ini, gitu kan. Nah, ini adalah 3/2 itu kan, dikali dengan 1 per S plus 1. Nah, dikurang setengah dikali dengan S per S kuadrat per 1 ditambah setengah dikali dengan 1 per S kuadrat ditambah 1. Nah, kedua ruasnya ini kita inverse Laplace-kan gitu kan. YS-nya dia jadi YT gitu. YT ini adalah 3/2, koefisiennya nggak perlu kita Laplace-kan, fungsinya aja ya. Terus 1 per S plus T itu adalah E pangkat negatif T dikurang setengah. Ini adalah cos ya, nilainya. Inverse dari cos, Laplace dari cos maksudnya. Cos omeganya 1 ya, 1 T atau cos T gitu, ditambah dengan setengah, ini omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat, omeganya juga 1, yaitu adalah sin T gitu. Nah, maka hasil dari solusi umum dari persamaannya itu adalah
ini apa namanya, ada kesalahan saya sendiri gitu ya. Kita dapat hasil dari penjumlahannya. Ini ya, kita dapat di sini A, B, dan C-nya. Lalu kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya tadi ke persamaan sebelumnya, ke partial fraction-nya sendiri.